Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kesempatan kali ini kami kelompok 10 ingin membahas mengenai kenakalan remaja. Tapi sebelum kami lanjut dalam videonya, izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Masih Lambat Pediatullah. Kalau dari rekan saya, nama saya Fitriana Kubro sendiri. Nama saya Tika Masalali. Nama saya Sylvester Nedar Danu. nah langsung aja kita masuk dalam materinya. Check it out. Oke. Jadi kita balik lagi ke topik tadi. Jadi bosannya kita ini kan membawa topik kenakalan remaja. Jadi sebelumnya dengan namanya aja kenakalan remaja, menurut kalian ini kenakalan remaja itu kayak gimana sih? Apa sih sebenarnya definisi dari kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja ya. Kalau menurut aku sih ya, kenakalan remaja itu lebih ke arah remaja-remaja ini tuh mereka tingkah laku mereka yang melanggar norma atau aturan-aturan yang ada. Jadi bisa dibilang mereka tuh bisa dicap anak-anak yang kurang gitu. Lebih contohnya ke misalkan yang dapat menyebabkan mereka ini ya, nyebabin mereka kenakalan remaja itu. Kurang kasih sayang mungkin ya. Bisa jadi, atau mungkin mereka krisis Broken identitas home. juga. Nah bisa, atau mereka kayak masih labil nih emosionalnya. Itu menurut aku ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ya kenakalan remaja itu dia kayak masih mencari jati diri dia. Nah dia ikut-ikut temennya kemana gitu. Jadi dia mau mencoba segala suatu hal. Mungkin dia belum tahu mana yang itu udah baik buat dia atau itu masih untuk jahat gitu. Berarti labil ya mereka Ya ini. labil gitu. Masih belum tahu yang benar tuh yang mana, yang buruk yang mana. Jadi mereka ikut-ikut aja. Kalau menurut kamu? Ya kadang karena pergaulan juga nggak sih, kayak Lingkungan circle gitu ya? lingkungan, kalau kan teman-temannya nakal. Kayak gitu. FOMO nggak sih? Iya. Takut ketinggalan gitu. Nah, Hmm. terus kayak biar keren aja gitu, iya nggak? Aku juga mau ngomong juga kira-kira apa sih dampak dari kenakalan remaja itu sendiri gitu. Jadi kayak dampak kan ada dua juga kan, dampak ke diri sendiri maupun dampak ke lingkungan sekitar. Jadi kira-kira apa gitu? Sebenarnya kalau dampak tuh ini nggak sih, balik lagi apa kenakalan remaja apa yang mereka lakuin. Kayak misalkan kenakalan remaja itu kan banyak ya. Kayak misalkan kasus narkoba atau misalkan minum-minum apa namanya? Kriminal, terus kebebasan seks bebas gitu. Kalau dampak yang utama udah pasti ke diri mereka sendiri. Berian diri sendiri ya. Nah, terus juga ke orang lain tentu, apalagi keluarga. Jadi lebih ke arah apa ya? Bisa memaluin keluarga juga. Jadi apa ya? Keluarga mereka tuh bisa dikucilkan gitu. Kayak misalkan seks bebas, terus mereka ketahuan, misalkan Bisa jadinya juga nggak sih keluarga mereka dipandang kayak Nama masa baiknya iya nama dia. baiknya dia tercoret makanya, gitu. ngarahnya ke situ. Berarti kalian ngomong keluarga gini, sebenarnya keluarga juga bisa loh jadi aspek Faktor utama. faktor jadinya kenakalan remaja gitu. Jadi apa aja sekarang aku mau nanya, selain keluarga itu kira-kira aspek apa gitu yang sekiranya bakal bikin remaja-remaja ini jadi nakal gitu? Balik lagi ke pergaulan juga bisa kan. Lingkungan ya. Lingkungan ya, Kayak berarti ya. circle. Kadang kita kan FOMO kayak teman kita ke sana, aduh, masa aku nggak ikut sih gitu. Didasarin berarti tadi ya sama labil yang mereka ini. Benar. Yang belum tahu mana yang baik yang benar, terus mereka akhirnya ikut-ikut ke teman mereka, padahal itu buruk gitu. Terus kira-kira gimana nih? Kan kita udah tahu juga kan kayak tadi dampak-dampaknya, aspek-aspeknya. Terus menurut kalian nih apa yang bisa meminimalisir dari kenakalan remaja ini? Kita harus ngelakuin apa sebagai remaja? Kita harus ngasih solusi apa? Jadi ya gimana gitu menurut kalian? Sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih kalau dari aku. Kayak mereka harus tahu nih mana yang baik, mana yang benar. Terus juga faktor keluarga sih penting banget. Setuju banget sih. Nah makanya Support dari orang terdekat lah. iya dari orang terdekat benar. Terkadang gini loh, aku mau cerita juga kan. Terkadang emang bener keluarga nih bukan mengekang sih, maksudnya memberi batasan. Cuma kadang ada beberapa keluarga itu yang memberi batasan tuh terlalu erat, terlalu strict. Terkadang itu juga menjadi salah satu aspek bahwasannya itu aspek kenapa remaja-remaja gini kayak aduh nggak betah di rumah terus, kayak gini mau ikut teman. Jadi kayak seharusnya menurut gue juga keluarga nih kayak ya nuntun, kalau misalkan anaknya penasaran ya dituntun, dibatasin, maksudnya diawasin lah. Ya nggak apa-apa dia nyoba tapi diawasin gitu. Cuma jangan yang sampai
distrik banget, nanti dia mencari Berarti- tahunya Iya, sendiri, mencari mencari tahu tahu sama sendiri, ya. teman-temannya. Berarti Setuju bukan sih. yang hanya broken home atau dia nggak punya orang tua yang kayak gitu, berarti yang street juga Iya, bisa kayak gitu iya. penyebabnya. Strik juga bisa. Berarti gimana caranya orang tua itu ya? Ya mungkin kita harus di Indonesia ini harus sosialisasi menurut gimana ya, sosialisasi untuk orang tua itu juga penting sebenarnya, gimana cara ngedidik anak. Sekarang aku pengen nanya deh, menurut kalian nih, kita kan kuliah nih, di sekitar kita nih kan banyak banget yang ngelakuin kenakalan remaja nih, kayak contohnya misalkan Bener. entah itu narkoba, seks bebas, atau minum-minum mungkin. Menurut kalian, pandangan kalian nih, teman-teman kita yang ngelakuin hal-hal itu gitu, yang melakukan kenakalan remaja itu, menurut kalian gimana? Gue mau masuk ya. Jadi menurut gue gimana ya? Gue agak nggak setuju soal minum-minum itu tadi. Karena memang gimana ya? Gue sendiri, gue memang dari aspek keluarga pun memang diperbolehkan untuk minum. Namun memang di situ gue juga udah diperingatkan kalau misalkan itu harus sesuai dari batasan. Jadi kayak gue emang dididik dari kecil kayak gitu. Jadi kayak sampai sekarang pun gue tahu gue minum, tapi gue benar-benar tahu batasan gue sampai minum tuh sampai mana. Jadi kayak gue bisa ngatur diri gue, pola gue minum tuh kayak gimana. Dan Oke, kan tadi kita udah bahas nih dampak dari kenakalan remaja ini apa. Sekarang gue pengen nanya nih, kenakalan remaja yang terjadi di sekitar kita. Kan kita anak kuliahan, kita mahasiswa, banyak banget nih kenakalan remaja yang terjadi di sekitar kita. Kayak contohnya misalkan minum-minum gitu, kayak mungkin udah biasa lah ya di teman-teman kita. Terus misalkan narkoba, seks bebas. Nah, menurut kalian nih, apa kenakalan remaja yang terjadi di sekitar kita nih? Menurut kalian tuh gimana? gue agak nggak setuju ya soal aspek tadi minum-minum, karena memang dari pribadi gue sendiri ya gue pernah minum juga. Dan memang dari aspek keluarga yang ada di diri gue ini, jadi kayak keluarga tuh masih memperbolehkan gue untuk minum, tapi kan mereka juga notice gue, maksudnya ngasih disclaimer ke gue bahwasannya kalau misalkan kamu mau minum ya udah nggak mau minum, cuma benar-benar tahu batasan. Gue emang dari dulu dididik kayak gitu, jadi kayak sampai sekarang saat dewasa pun gue jadi kayak berpikir oh ya udah, keluarga gue nggak strict banget bahwasannya. Jadi kayak sampai sekarang tuh kayak mau minum tuh ya udah, gue minum dengan bijak, paham nggak sih, di tempat yang tempat yang pas, Ya. di kadar alkohol yang pas, dan nggak kelebihan. Jadi kayak di saat yang pas juga, nggak setiap saat juga gue minum. Jadi kayak ya menurut gue aman-aman aja sih kalau soal minum. Mungkin bagi pribadi orang lain-lain mungkin beda ya, tapi kalau menurut gue itu nggak kenapa-napa. Tapi aspek yang lain kayak narkoba, seks bebas, menurut gue ya itu merupakan salah satu kenakalan remaja, karena ya itu udah melanggar juga kan daripada hak. Tapi misal nih, kan aku kan nggak tahu kan minum-minum itu pasti di otakku tuh langsung jelek gitu kan, kenakalan remaja. Gimana tanggapan kan kamu kan biasa kan, misalnya kayak dibatasin gitu, bukan dibebasin sih, maksudnya masih diawasi, dibolehin gitu. Iya, balik lagi. Tadi aku ngedisclaimer bahwasannya minum dengan bijak dan tahu tempat dan tahu kadar. Bahwasannya orang yang di luar sana minum melakukan kenakalan remaja karena minum-minum itu karena mereka minumnya terlalu banyak. Terus karena mereka juga minum nggak tahu tempat. Jadi kayak mereka minum di pinggir jalan atau enggak, kalau nggak mereka habis minum dari mana-mana, mereka bikin rusuh di jalanan gitu. Nah, jadi itu sih benar. ya menurutku kayak kalau kamu minumnya di tempat yang pas, maksudnya kayak buat ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, itu menurutku nggak, selama itu nggak merugikan orang, menurutku itu nggak masalah. Oh, iya, bener-bener. Ya benar sih. Soalnya banyak banget orang tuh yang minum akhirnya kayak lepas kendali. Iya. Iya asli, kemarin kan kita ke pantai tuh ada orang minum kayak diganggu gitu. Tapi emang kayak gitu sih, banyaknya kayak di sini nih masih kurang pemahaman dan kesadaran gitu. Tapi kan memang ada beberapa aspek agama yang nggak boleh, cuma kayak mungkin di pribadi. Menurutku karena gimana ya? Aku nggak tahu sebenarnya, aku nggak terlalu jago akan agama, nggak terlalu mendalami agama. Tapi menurutku dalam agamaku tetap nggak boleh, cuma kayak gimana ya? Selama ada batasan lah menurutku juga, selama kamu nggak melakukan kejahatan ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya gitu Yang aja. penting masih tahu batasan gitu lah, Ya, nggak tahu merugikan batasan. orang lain juga. Iya, benar Sama sih. Balik lagi ke pribadi masing-masing lah. Ya, mungkin yang nggak nuntut juga untuk semua orang minum ya, enggak Ya, cuma disclaimer kayak berarti Setiap ya. orang punya prinsip beda-beda. Iya. Pendapat orang kan beda-beda. Selagi nggak merugikan orang lain. benar. kadang kita juga harus cari solusi itu. Kan kadang kenakalan remaja ini kan ada di sekitar kita dan kadang tidak terhindari gitu. Solusi kita tuh gimana cara ngontrol pribadi kita. Nggak apa-apa kita ngelakuin kenakalan remaja, tapi
gimana ya, cara minimalisir dampaknya ke orang lain. Jadi jangan sampai kita bikin bad influence ke orang lain, kayak ya udah diri kalian ya diri kalian, itu kan tanggung jawab kalian juga, diri kalian, menurutku kayak gitu. Dan aku juga mau nanya sih sebenarnya yang masih aku pertanyakan dari dulu ya, ini keluar dari topik ya, ini keluar dari topik. Sebenarnya demo ini sebenarnya termasuk kenakalan remaja atau enggak nih? Demo ya. Menurut kalian ini gimana? Aku masih bingung soalnya. Tapi aku juga ngerasa kayak ada dua sisi sih kalau demo ini, kalau dariku sendiri pribadi ya. Jadi kalau demo ini, kalau kalian melakukan secara tertib, menurutku itu bukan aksi, bukanlah sebuah kenakalan remaja. Tapi menurutku kalau kalian melakukan secara anarkis, vandalisme dan lain-lain, Benar. menurutku itu gimana ya? Itu termasuk kekerasan lah. Rata-rata nggak sih kalau ada demo di Indonesia itu pasti ada anarkis, rusuh, Balik lagi rusuh, sebenarnya sih. rusuh gitu. Nah itu sebenarnya banyak oknum, terkadang di situ juga ada yang bukan mahasiswa juga, tapi kayak emang mereka nih adu domba, iya, gitu. rusuhin. Kan sebenarnya balik lagi, demo itu kan outputnya pengen menyampaikan aspirasi dari apa yang salah, apa yang pengen mereka sampaikan gitu. Nah tapi itu kebanyakan ya itu dia, banyak yang orang-orang yang rusuh gitu. Padahal tuh mereka malah kadang tuh nggak ada sangkut pautnya sama demo ini, cuma emang rusuh aja. Jadi kalau yang mereka ngelakuin vandalisme terus anarki, itu sih baru yang harusnya nggak boleh. Berarti kenakalan remaja itu yang termasuk itu yang rusuh itu, yang buat rusuh itu. Berarti demo itu bukan termasuk ke dalam Kenakalan remaja karena yang ya buat itu, rusuh itu. kan dasarnya cuma mereka pengen nyampein aspirasi mereka. Lalu Terus gimana sih menurut kalian ini, kan kayak banyak banget lah, kayak tadi kan udah disebutin juga kayak banyak kayak seks bebas, minum-minuman, terus demo, terus ya dan lain sebagainya lah tentang kenakalan remaja. Sebenarnya solusi apa yang bisa kita sampaikan atau gimana sih cara kita menyampaikan bisa mendapatkan perubahan gitu supaya kenakalan remaja ini makin diminimalisir gitu. Iya. Nah, sih. kalau dari aku ya, itu kembali ke diri kita sendiri sih. Gimana baiknya? Kayak introspeksi diri gitu kan. Kalau menurut aku sih harus sayang sama diri sendiri dulu. Kalau kita harus tahu mana yang baik, mana yang enggak. Terus sekiranya kalau misalkan circle nggak mendukung, sih kayak kadang tuh ke bawah circle juga kan. Kalau misalkan udah tahu teman-teman nggak baik, ya kita harus tahu batasan. Oh berarti ini nggak boleh diikuti nih gitu. Apalagi Nggak kita di baik, perantauan apalagi gitu lebih, kan. jauh Harus dari bisa orang tua. milih-milih gimana. Kita jauh dari orang tua, benar. Bisa memilah lah. Iya, sosialisasi juga sebenarnya dari kecil gitu maksudnya menurutku ya. Jadi sosialisasi maksudnya gimana ya, cara orang tua menyampaikan juga itu penting. Jadi kayak aku merasakan juga maksudnya merasakan didikan orang tuaku. Jadi kayak mereka nih nggak terus-terusan melarang. Mereka nih kayak ya dia membimbing gue. Jadi kayak ini jahat, ini jelek, ini jahat, ini nggak baik. Tapi supaya aku nggak penasaran, aku dikasih coba dulu gitu. Jadi kayak gimana cara mereka menghilangkan rasa penasaran dari anak itu. Jadi kayak sebenarnya rasa penasaran ini aspek utama, karena dengan penasaran ini kita bakal nyoba mana. Benar. Bahaya juga. Jadi kayak kasih coba tapi kayak ya tahu batasan juga lah nyobanya ya. Jangan kayak iya. Jadi kayak kalau nggak kasih bukti nyatanya kalau misalkan orang habis narkoba kayak gini, kamu mau jadi kayak gini ya. Jadi kayak didikan orang tua juga penting sih sebenarnya. Jangan sampai bikin mental anaknya kena pressure dalam tekanan gitu, tau gak? Jadi kayak cara menyampaikannya enjoy, harus kayak gitu sih. Sosialisasi ke orang-orang tua yang ada di Indonesia nih harus di pendidikannya harus ditinggiin lagi. Jadi ya gitu sih menurutku. Berarti solusinya tuh ini ya, balik lagi faktor internal sama eksternal. Iya, benar. Internal tuh kayak dari diri sendiri, orang tua. Orang-orang terdekat. Iya, eksternal tuh berarti Orang-orang terdekat. ngaruh ke pendidikan yang kita dapat selama ini. Harusnya kita tuh dijelasin kayak mana nih yang baik, mana yang buruk. Benar. Benar. Dan menurutku juga orang tua nih terkadang kalau masalah kenakalan remaja nih terkadang, contoh ya, seks bebas ini mereka masih agak tabu gitu. Iya. Sedangkan Tapi tabu nggak sih itu? Tapi emang tabu. Memang tabu, cuma seharusnya di dalam keluarga orang terdekat kita harus dijelaskan lebih awal. Iya, benar. Bahwasannya supaya menghindari kedepannya kita tuh penasaran yang aneh gitu. Jadi Karena rasa penasaran itu iya. berat.
daripada nanti melakukan kesalahan, mending kita nggak apa-apa sebagai orang tua, misalkan saya sebagai orang tua malu-malu gitu kayak ngasih tahu anaknya kayak gini gimana tapi anaknya paham bahwasannya itu ada waktunya. Salah kalau tidak di waktu yang tepat. Ya kan harusnya udah nikah tuh. Menarik sih kalau bahas orang tua, soalnya tadi itu orang tua ada yang misalkan parentingnya tuh ada yang ngajarin kayak ini tuh buruknya gimana. Kadang juga soalnya ada orang tua tuh yang ngelepas gitu anaknya, kayak nggak peduli. Nah, kayak misalkan mereka pulang malam dibebasin aja, mereka kadang nggak pulang juga nggak peduli gitu kan. Tapi itu gimana kepercayaan lagi orang tua atas anak kayak gitu. Selagi memang anaknya itu udah dewasa, maksudnya anaknya ini udah bisa mikir, anaknya menurut orang tua ya anaknya ini udah dewasa, udah bisa memilah-milah. Menurutku itu nggak apa-apa, karena balik lagi kita jangan sampai merasa anak ini terkekang, karena itu sebenarnya aspek membuat kenakalan remaja ini gitu. Tapi banyak yang nggak tahu diri nggak sih, suka kayak udah dibebasin sama orang tua, terus dia kayak suka-sukanya sendiri. Betul. Malah seenaknya. Ya balik lagi itu masalah parenting dan sebenarnya kita juga nggak bisa blaming orang tua terus sih. Kita juga harus sadar diri juga sebenarnya. Aspek utama tuh itu tadi ada yang udah dibebasin tapi ternyata malah ngelujak kan. Nah, sebenarnya ada juga aspek yang benar-benar ini kita tuh gimana ya, aspek yang benar-benar nyata juga kan, yang biasanya beredar juga di sekitar kita. Jadi kayak aspek agama, makin jauh sama Tuhan tuh kayak gimana gitu. Benar. Jadi kayak agama nih sebenarnya memang semua agama mengajarkan yang baik, jadi jangan sampai kita juga jauh dari agama. Karena disitulah sebenarnya maksudnya jawaban-jawaban kita gitu-gitu. Iya setuju sih. Jadi untuk solusi kita udah cukup kali ya di sini kali ya. Kalau untuk solusi kayaknya cuma seginilah yang bisa kita sampaikan. Mungkin ke depannya jika memang pendidikan kita lebih tinggi atau pemikiran kita jauh berkembang pesat, mungkin kita bisa memberi solusi yang lebih baik. Ya, setuju sih. Jadi mungkin sekian podcast kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.